Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 6 ya. Kita mengawali kelas 6 ini akan masuk ke tema 1, selamatkan makhluk hidup. Mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita pelajari di tema 1 ini? Pada subtema 1 ini kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif dan juga kita akan mempelajari organisasi ASEAN. Oke, siap ya? Mari kita simak penjelasannya. Kita awali dari IPA dulu, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, anak-anak, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Ayam, kucing, burung. Nah, semua hewan peliharaan itu pasti ada masanya mereka berkembang biak ya. Mereka punya anak, bertelur, makin lama makin banyak, seperti anak-anak kucing ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Apakah tumbuhan bisa berkembang biak? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Nah, ini yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Tumbuhan berkembang biak punya cara yang berbeda dengan hewan. Tentunya kita sudah sering ya makan buah-buahan, baik itu anggur, pisang, jambu, stroberi dan yang lain sebagainya. Dan semua bagian tumbuhan ini, si buah-buahan ini, kalau kita makan pasti ada bijinya. Dan kita juga tahu biji itu kalau kita tanam dia akan satu biji akan menghasilkan satu pohon. Ada 10 biji maka akan ada 10 pohon. Kalau 100 biji ya 100 pohon. Jadi biji inilah yang menjadi cikal bakal individu baru atau cara beranaknya seperti ini kalau tumbuhan. Begitu. Nah, dari biji dan buah-buahan ini semua berasal dari mana? Semua berasal dari salah satu bagian daripada pohon, yaitu bunga. Jadi bila kalian lihat sebuah pohon sudah mulai berbunga, berarti itu sebentar lagi dia akan berbuah ya. Berbuah dan ada biji. Bijinya jatuh menjadi pohon yang baru. Nah, sekarang kita lihat alat perkembangbiakan pada pohon ini, yaitu si bunga ini. Coba kita bedah ya, dalamnya ada apa aja sih? Pertama, di sini ada yang berwarna-warni, namanya mahkota. Bisa merah, kuning, hijau, ungu, ya macam-macam. Mahkota ini warnanya menarik karena berfungsi untuk menarik serangga seperti kupu-kupu, lebah, atau juga ada burung yang suka makan madu tuh apa burung kolibri ya. Kenapa menarik serangga? Karena untuk membantu penyerbukan si bunga tersebut. Lalu ada yang kedua yang seperti benang-benang berdiri. Nah, ini namanya benang sari ya. Bagian ujung yang seperti pentungan bedug itu namanya kepala sari. Yang tiang berdiri seperti benang namanya benang sari. Lalu ada juga ini kepala putik, ada tangkai putik. Singkat kata yang seperti pot bunga, seperti vas bunga itu namanya putik. Lalu ada bakal biji yang ada tangkai bunga dan ada dasar bunga, ada kelopak. Bagian-bagian bunga ini punya fungsi masing-masing, tapi untuk pada kelas 6 ini sederhananya kita yang harus diingat adalah pertama putik dan benang sari itu sendiri ya. Putik dan benang sari. Oke, coba kita lihat. Jadi ingat ya, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan melalui perkawinan. Lalu bunga kapan kawinnya? Nah, di sini artinya ada pertemuan antara putik dan serbuk sari. Serbuk sari itu ada di mana?
ada di benang sari itu sendiri. Kenapa namanya serbuk? Karena memang seperti serbuk di benang sari itu. Jadi ada serbuk sari yang jatuh ke kepala putik. Peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik itu disebut sebagai penyerbukan. Nah, ini penyerbukan inilah yang mengawali terjadinya perkembangbiakan, mengawali dari bunga itu berubah jadi buah-buahan ya, buah semangka, melon, jeruk, apel. Nah, itu diawali dari penyerbukan ini anak-anak. Singkat kata, lihat gambar berikut. Nah, ini ada sebuah gambar yang menunjukkan peristiwa penyerbukan. Lihat ada yang jatuh berwarna kuning, itu namanya serbuk sari ya. Serbuk sari itu berasal dari apa? Dari benang sari, dari kepala sari jatuh. Ada 2 biji jatuh ya. Pluk pluk pluk. Jatuh ke yang kayak pot bunga, vas bunga itu putik ya jatuh. Nah, ini ketika sudah jatuh seperti itu, nempel pada kepala putik, itu namanya penyerbukan atau istilah biologinya adalah polinasi. Boleh dicatat ya. Penyerbukan. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jatuhnya ini kok bisa jatuh? Ya, macam sekali macam penyebab bisa jatuh. Pertama, bisa ketiup-tiup angin. Ketiup angin, lama-lama kering kan, dan akhirnya jatuh ke kepala putik. Atau juga ada bantuan serangga seperti kupu-kupu. Kupu-kupu ini dia punya tugas berkeliling ya. Dia mencari makanan, hinggap di bunga. Taunya serbuk sarinya nempel di kakinya si kupu-kupu. Kupu-kupu pindah-pindah nempel di putik bunga yang lain. Atau juga lebah yang suka mencari madu. Lebah mencari madu, secara tidak sengaja serbuk-serbuk sarinya nempel di kaki. Lihat, ada yang dilingkari warna merah. Ini yang dilingkari warna merah adalah serbuk-serbuk sari yang menempel di kakinya ya. Jadi lebah tidak sadar, tidak sengaja dia sibuk mencari madu, mana madu, taunya serbuk sarinya nempel dan nempellah di putik. Terjadilah penyerbukan. Jadi sekali lagi, penyerbukan apa? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyebabnya apa? 1 angin, 2 kupu-kupu, 3 serangga, banyak yang lain. Oke, 1 itu. Inilah. Jadi setelah terjadi penyerbukan itu, maka terjadilah perkembangbiakan generatif. Mulai tumbuh buah, mulai muncul biji jatuh jadi pohon yang baru. Sekarang kita kuis IPA, catat dan nanti kirim ke Google Classroom. Pertama, bagian bunga yang berguna untuk menarik serangga adalah apa? Bagian bunga yang berguna untuk menarik serangga apa? Coba tadi sudah ya. Yang kedua, alat kelamin jantan pada bunga apa coba? Tadi ada putik, ada benang sari. Nah, yang mana yang merupakan alat kelamin jantan? Yang ketiga, alat kelamin betina pada bunga adalah apa? Tadi ada benang sari, ada putik. Yang mana yang betina? Yang ketiga, perkembangbiakan secara generatif, nama lainnya adalah perkembangbiakan secara titik-titik. Yang kelima, alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah apa coba? Tadi yang barusan kita bahas apa? Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bagian apanya? Titik-titik. Dan yang terakhir, apa yang disebut dengan penyerbukan? Bisa ya? Kalian catat soalnya, jawab pertanyaannya, kirim ke Google Classroom. Baik, kita ada satu lagi. Perkembangbiakan generatif diawali oleh proses apa? Ya, gampang ya. Ini tadi barusan sudah kita simak penjelasannya. Baik, kita geser ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu IPS. Kita akan mempelajari mengenal organisasi Asia Tenggara.
atau ASEAN, Asia Tenggara ya. Kita tinggal di mana? Di Indonesia. Apakah Indonesia bagian daripada Asia Tenggara? Oke, kita simak ASEAN. Teret, jeng jeng. Selanjutnya, nah sebelum Bapak membahas tentang ASEAN, Bapak mau tanya dulu, tahukah kamu bahwasanya kita Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun? Tahu ya? Ada berapa negara? Ada banyak. Ada Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol, Jepang, ada 5. Ditambah satu lagi, ada negara yang secara tidak langsung menjajah Indonesia, yaitu Perancis. Tapi di buku-buku sejarah biasanya 5 negara ya. Indonesia apa tadi? Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol dan Jepang. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang pernah dijajah. Apakah Indonesia saja? Tidak, anak-anak. Penjajahan dulu itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, tapi Malaysia juga pernah dijajah. Singapura juga, Brunei juga, Filipina juga, seluruh dunia pernah dijajah. Dan ada negara-negara yang penjajahnya. Bahkan karena penjajahan itu terjadi, pernah terjadi perang dunia sebanyak 2 kali ya. Perang dunia artinya banyak sekali negara yang terlibat dalam peperangan, sampai akhirnya jutaan korban melayang, miskin, yatim dan tertinggal. Luar biasa ya, coba bayangkan. Jutaan orang meninggal, jutaan lagi terluka, jutaan lagi miskin, kelaparan, tertinggal. Anak kehilangan bapak, bapak kehilangan anaknya, ibu kehilangan anaknya, terpisah semuanya. Mengerikan di zaman tersebut. Jadi penjajahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yang menjajahnya yaitu bangsa-bangsa Eropa. Nah, ini salah satu foto-foto ini ledakan bom atom di Nagasaki. Ini menyebabkan sekitar 80.000 orang tewas dan sekian ribu lagi cacat ya, terkena radiasi. Ini salah satu foto perang dunia di mana pesawat-pesawat menjatuhkan bom-bom menghancurkan kota-kota. Jadi saat itu sungguh sangat mencekam. Nah, tentunya kita tidak mau penjajahan itu terjadi kembali, bukan? Karena penjajahan selalu menyebabkan kesengsaraan. Orang-orang tidak berdosa, mereka menjadi budak-budak, disuruh kerja paksa tanpa dibayar, mereka kelaparan, kelelahan dan kalau tidak mau nurut tinggal ditembak. Jadi penjajahan selalu menghasilkan kesengsaraan dan ketakutan. Lihat foto tersebut, ada sekian orang angkat tangan karena ditodong bedil, ditodong senapan, dan 1 orang tewas kena tembakan. Tentu kalian merasakan apa yang mereka rasakan ya. Dan ini foto orang-orang sedang disuruh kerja di sebuah perkebunan oleh orang Belanda. Nah, oleh karena itulah anak-anak, tentunya kita tidak mau penjajahan itu terjadi kembali, bukan? Ya, tidak mau ya. Nah, karena penjajahan itu bisa saja terjadi kembali, maka negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sepakat untuk membentuk sebuah organisasi bersama supaya mereka bisa maju, supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan, supaya tidak terjadi lagi penjajahan, apalagi terjadi bukan bom atom lagi sekarang, namanya bom nuklir, perang nuklir, atau yang disebut-sebut para sejarawan perang dunia ketiga. Tentunya tidak mau ya, apalagi kita sebagai rakyat tidak mau itu terjadi ya. Ini namanya kawasan Asia Tenggara, anak-anak.
Lihat di situ ada Indonesia. Nah, ini Indonesia membentang cukup panjang dan paling luas negaranya. Ada negara Brunei, Malaysia, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina. Nah, ini negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini sepakat untuk membentuk sebuah organisasi bernama ASEAN. Inilah dia awal mula berdirinya ASEAN. Bisa dipahami ya? Nah, lalu kita akan lihat ASEAN itu seperti apa. Coba kita lihat ASEAN. Organisasi ASEAN itu sekarang anggotanya sudah cukup banyak ya. Jadi hampir semua negara di Asia Tenggara sudah masuk organisasi ASEAN. Ada 10 negara, 10 countries. Ada 10 negara. Tinggal satu negara lagi yang belum masuk ke ASEAN, yaitu negara Timor Leste. Yang 10 sudah masuk: Brunei, Thailand, Myanmar, Laos, Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Singapura, dan Vietnam. Jadi tinggal sebuah negara yang belum masuk ke ASEAN, yaitu Timor Leste. ASEAN. Apa kepanjangan dari ASEAN? ASEAN itu kepanjangan adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Association of Southeast Asian Nation. Sekali lagi coba dibaca sama-sama. Association of Southeast Asian Nation, atau kalau kita terjemahkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Berdirinya ini sudah cukup lama, tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, walaupun anggotanya sudah 10, tapi yang mengawali pendirian ASEAN tidak semuanya anak-anak. Yang mendirikan itu dulu tanggal 8 Agustus itu adalah 5 negara, dan Indonesia adalah salah satu pendirinya. 1 Indonesia, 2 Malaysia, 3 Filipina, Thailand, dan Singapura. Dan inilah 5 negara yang mendirikan ASEAN. Oke, bisa dicatat, awas jangan lupa. Yang penting-penting dicatat, yang penting-penting dicatat ya. Supaya nanti ketika ulangan, ada penilaian harian, ada ulangan, ada PTS, itu belajarnya gampang ya, dan jawabannya juga benar. Kalau lihat di Google belum tentu benar, kadang jawabannya kemana-mana. Dicatat, oke, sudah cukup ya. 5 negara pendiri ASEAN. Nah, siapakah tokoh-tokoh di balik 5 negara tersebut? Yang pertama dari Indonesia, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik. Catat, ingat siapa dari Indonesia perwakilannya? Nah, Menteri Luar Negeri siapa? Adam Malik. Utusan dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak. Utusan dari Singapura adalah Raja Ratnam, Raja Ratnam. Utusan dari Filipina Narcisco Ramos. Utusan dari Thailand adalah Tanat Koman. Nah, inilah dia 5 tokoh pendiri ASEAN. Ini dihafalkan baik-baik. Ada Malik dari mana? Indonesia. Tun Abdul Razak Malaysia. Raja Ratnam dari Singapura. Narcisco Ramos dari Filipina. Tanat Koman dari Thailand. Ini 5 negara pendiri ASEAN. Ini foto-fotonya. Nah, ini ada Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Raja Ratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, kelima orang ini berkumpul di Thailand, tepatnya di ibu kota Thailand, yaitu di Bangkok. Mereka berkumpul berembuk mengusahakan sebuah organisasi untuk memajukan negara-negara di Asia Tenggara. Terbentuklah organisasi ASEAN. Ngobrol lah mereka. Yo, gimana nih buat membuat organisasi untuk mencegah terjadi penjajahan kembali, biar kita tidak terjajah kembali. Nah, akhirnya mereka berembuk, lahirlah sebuah deklarasi yang disebut sebagai Deklarasi Bangkok.
Jadi pernyataan bahwasanya berdirinya sebuah negara, sebuah organisasi ASEAN. Ini ditandatangani oleh kelima negara tersebut, utusan negara tersebut ya. Apa tadi namanya? Deklarasi Bangkok. Kenapa deklarasi Bangkok? Ya karena mereka kumpulnya di sebuah kota bernama Bangkok. Bangkok ibu kota Thailand. Tanggal berapa? 8 Agustus 1967 di Bangkok. Berapa negara yang mendirikan? 5 negara. Sekarang sudah 10 negara ya. Kuis. Setelah tadi dijelaskan, coba jawablah, catat dan jawablah pertanyaan kuis IPS berikut. Pertama, apa kepanjangan daripada ASEAN? Nah, kalau tadi nyatat bisa disalin, nggak usah lihat Mbah Google, Mbah Jamro, nggak usah. Yang kedua, apa nama lain daripada ASEAN? Nah, tadi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, disingkat apa itu? Yang ketiga, kapan dan di manakah ASEAN berdiri? Kapan, tanggal berapa? Di mana? Di kota mana? Yang keempat, sebutkan 5 tokoh pendiri ASEAN dan asal negaranya. Tadi sudah, nggak usah lihat Mbah Google. Yang kelima, apa hasil dari pertemuan 5 negara tersebut? Menghasilkan sebuah titik-titik. Dan yang keenam, berapa negara anggota ASEAN sekarang? Ada berapa? Cukup kali ya. Nanti kalian kirim ke Google Classroom. Latar belakang berdirinya ASEAN apa? Pertama, persamaan letak geografis. Yang kedua, persamaan dasar budaya. Yang ketiga, persamaan nasib. Yang keempat, persamaan kepentingan. Inilah 4 dasar yang melatar belakangi ASEAN berdiri ya. Kenapa persamaan letak geografis? Nah, pertama persamaan letak geografis, lihat Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara sekitarnya ini berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benuanya Australia dan Asia dan Australia. Asia yang mana ini? Ya, ini Asia ya. Dan yang Australia ada di sebelah bawah. Nah, di bawah sini nih. Di bawah Indonesia. Jadi di bawah ada benua Australia. 2 samudranya mana? Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia ini yang di sebelah kiri, Samudra Pasifik. Nah, Pasifik sebelah kanan atas. Jadi kita berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Juga negara-negara ASEAN itu kayak Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina ya, mereka iklimnya sama, tropis. Tropis itu 2 musim, musim panas, musim hujan. Jadi nggak ada musim salju ya, musim semi, nggak ada 4 musim, kecuali daerah Thailand Utara tuh ada, karena dekat gunung Himalaya. Myanmar Utara tuh ada. Cuman kebanyakan mereka beriklim tropis, 2 musim saja. Curah hujan juga tinggi, akibatnya negara-negara di Asia Tenggara ini subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi. Suhunya panas, kaya flora dan fauna. Banyak ya, kita kalau ke kebun binatang banyak kan tumbuhannya, hewannya juga macam-macam. Dan negara ASEAN juga banyak yang memiliki laut. Indonesia adalah negara yang mempunyai laut terluas ya, ikannya juga paling banyak. Sehingga banyak negara yang datang ke Indonesia untuk mengambil dan bahkan mencuri ya ikan-ikan di Indonesia. Kecuali ada negara yang tidak punya laut, yaitu Laos. Dan yang terakhir, negara ASEAN memiliki barang tambang banyak, kecuali Singapura. Walaupun Singapura tidak punya barang tambang, tapi justru Singapura ini sejahtera ya. Jadi dari sektor yang lain. Yang kedua,
latar belakang berdirinya ASEAN adalah persamaan dasar budaya. Jadi banyak sekali budaya-budaya kita yang mirip ya. Ada tariannya, tarian tradisionalnya, ada rumahnya, ada baju adatnya, ada bahasanya yang ada mirip-mirip lah. Kayak kita Indonesia dengan Malaysia kan bahasanya mirip-mirip ya. Kalau gampangnya kalian aja nonton Upin Ipin pasti banyak beberapa kata yang mirip dengan Malaysia. Malaysia juga paling banyak miripnya dengan daerah Sumatera tuh ya. Aceh, Sumatera tuh ya. Riau tuh banyak kata-kata yang mirip dengan Malaysia. Termasuk juga makanannya juga banyak kayak nasi lemak tuh di Sumatera ada, di Upin Ipin di Malaysia